dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Purwastu Talks, inspirasi di setiap cerita. Baik, pada sesi ini kita akan membahas sesuatu yang penting untuk di pembelajaran semester 2 nanti. Kita akan membahas bagaimana persiapan siswa dalam menghadapi pembelajaran di semester 2, dan juga kita akan membahas bagaimana penggunaan krupis serta simpel Purwastu. Baik, kita di sini sudah kedatangan tamu-tamu istimewa. Saya hello dulu. Hai. Bagaimana semuanya sehat? Alhamdulillah sehat. Semuanya sehat. Baik, sebelum kita tanya sehat atau tidaknya, kita harus tanya namanya dulu ya. Masih ingat namanya? Ini dengan Bu Ati sebagai guru kelas. Hai. Lalu di sebelah sini ada Pak Hadi sebagai guru kelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Hadi. Dan juga sebelah saya ini ada Pak Giri bagian tata usaha. Halo semuanya. Baik. Sehat semuanya nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah sarapan semua? Sudah, alhamdulillah. Jangan grogi, kita santai saja ya. Baik. Baik, kepada Bu Ati dan Pak Hadi dulu saya ingin bertanya sebagai jenengan semua sebagai guru kelas, bagaimana persiapan yang harus dilakukan siswa untuk menghadapi semester 2 ini, boleh maupun akademik ataupun non akademik. Dimulai dari Bu Ati dulu, dipersilakan. Oke, untuk non akademiknya ya. Untuk non akademiknya itu yang pertama adalah perlengkapan sekolah tentunya. Setuju. Ya. Perlengkapan sekolah harus bagaimana Bu Ati? Harus lengkap dong. Hari pertama itu harus lengkap. Ya kan? Supaya tidak saling pinjam. Betul, setuju. Lalu yang kedua adalah istirahat yang cukup. Nah, istirahat yang cukup itu pasti penting karena ketika liburan kita juga akan jalan-jalan. Terus lalu juga anak-anak akan banyak memegang gadgetnya, otomatis mereka akan kurang istirahat. Itu perlunya pantauan orang tua di rumah untuk membatasi bermain gadget. Setuju sekali Bu Ati. Bu Ati, memang sangat berbahayakah ketika bermain gadget terlalu lama ya? Iya, itu sangat berbahaya ya. Soalnya ketika kita main gadget lama, kita akan lupa waktu. Setuju. Itu berarti ada 2 dari Bu Ati. Yang pertama adalah tentang harus mempersiapkan alat tulis dan juga kesiapan mental anak-anak serta peran orang tua dalam memantau siswa. Begitu ya? Iya. Setuju. Nah, ini untuk non akademiknya nih. Ketika kita liburan, ya kan, kita akan senang-senang lupa dengan materinya. Pasti hari pertama banyak yang lupa cara menulis dan bagaimana caranya untuk menghadapi pembelajaran. Iya, itu harus ketika liburan ya jangan sampai lupa materi-materi sebelumnya, belajar lagi materi-materi dasarnya. Bagaimana cara untuk mempelajarinya Bu Ati? Mungkin bisa diberikan sedikit tips kepada anak-anak? Mungkin tipsnya 1 hari 1 jam kita mengulang materi yang lama. Baik, setuju. Betul, Setuju itu sangat bagus sekali. Oke. Kemudian untuk Pak Hadi, bagaimana cara mempersiapkan anak-anak dalam mempersiapkan apa yang harus disiapkan anak-anak dalam menghadapi pembelajaran semester 2? Baik Bu Denis, terima kasih. Tips dan triksnya tidak jauh beda dengan yang udah disampaikan Bu Ati ya. Pada intinya anak harus siap tuh. Ini kan udah libur berapa ya, 2 minggu ya. Betul. Dan ini adalah masa transisi dari semester 1 ke semester 2. Dan hampir seminggu kita akan menyampaikan bahwa anak harus mempersiapkan semuanya. Yang pertama, ini kita kasih tips dan triksnya. 1, anak-anak harus menyiapkan
misalkan 1 jam belajar setiap harinya. Jadi jangan main terus. Kita tahu liburan itu main ya. Tapi Ya, kita harus main. kita harus itu ya, mulai menata ya. 1 jam saja. Kalau nggak mampu 1 jam, mungkin setengah jam. Yang penting rutin tuh. Apa belajar? Apa yang perlu dipelajari? Di antaranya yang udah kita pelajari di semester 1 itu dibuka lagi. Pokoknya dibuka lagi, udah titik udah. Itu aja mungkin yang pertama. Yang berikutnya, anak harus siap segala sesuatunya. Yang udah diutarakan Bu Ati tadi betul itu. Alat tulisnya harus disiapkan. Kan nggak lucu ya hari pertama masuk udah pinjam gitu loh. Pinjam penghapus, Pinjam penghapus, pinjam pensil, pinjam penggaris, kan nggak lucu bagi kami. Nggak baik itu. Jadi yang pertama, ayo siap tuh. Karena habis ini kita belajar lagi, saya ulangi lagi ya. Minimal di masa libur itu siapkan sejam atau setengah jam. Belajar tiap hari, silakan waktu bisanya kapan, misalkan habis subuh atau habis maghrib. Pokoknya harus disiplin di situ. Yang kedua disiapkan alat-alat tulisnya, semuanya disiapin. Kasih di suatu tempat, misalkan pencil case ya, di kotak pensil disiapkan. Itu yang ketiga, untuk persiapannya mental ini terutama ya. Anak-anak mungkin kan pada bete ya, aduh bentar lagi udah masuk, bentar lagi udah berakhir tuh liburnya itu. Saya punya tips nih, siapkan ya, bayangkan ketika ketemu teman, nanti pasti seneng tuh, aku pengen ketemu si dia, aku pengen ketemu guru ini, guru favoritku. Atau bila perlu, udah pada hafal di setiap tahun, anak-anak pasti kan ceritain liburanmu mana gitu. Betul Pak. Siapin tuh cerita terbaikmu. Aku pernah waktu liburan kemarin misalkan ke Pantai Selatan, ke Tumpak Sewu mungkin gitu, atau kemana gitu ya. Kan banyak modal yang bisa diceritakan ya. Jadi itu aja, bayangin bahwa ini awal mula masuk sesuatu yang sangat happy banget. Berbagi cerita. Itu keren banget itu. Iya Pak, biasanya hari pertama itu anak-anak rame-ramenya apa? Karena mereka excited ketemu temennya buat cerita. Oh, aku kemarin dari sini, kamu gimana gini. Asik banget itu pasti rame hari pertama. Betul, itu mereka betul. senang ketemu temen-temennya. Iya, betul. Saya setuju apa yang disampaikan oleh Pak Hadi, bahwasannya kita memang harus benar-benar mempersiapkan untuk masuk sekolah ya. Untuk anak-anak tolong dipersiapkan apa yang disampaikan oleh Bu Ati dan Pak Hadi, itu sangat benar sekali. Lalu Pak Hadi, apakah ada pesan untuk orang tua ataupun siswa, untuk kan masih ada waktu beberapa hari lagi sebelum masuk nih, khususnya untuk orang tua mungkin? Baik, terutama ini untuk kelas 6 ya, kelas tinggi. Saya ngajar kelas 6, terutama ini mungkin cocok untuk kelas 6, walaupun juga untuk kelas yang lain juga bisa. Yang pertama kita harus ingat ya, anak kelas 6, anak-anakku, liburanmu hampir habis nih. Sebentar lagi habis, hari Senin depan tanggal 5 Januari kalian harus masuk. Dan ingat bulan April insya Allah TKA ya, tes kemampuan akademik tuh, disiapkan itu ya. Pak Hadi, tes kemampuan akademik, saya ingin mengulik sedikit. Pak Hadi, tes kemampuan akademik itu itu fungsinya untuk apa? Kemudian apa saja materi yang akan dikeluarkan atau mungkin mapelnya? Bisa dijawab Pak Hadi? Baik, TKA, tes kemampuan akademik. Ini insya Allah akan diselenggarakan hari bulan April insya Allah. Semoga tidak ada perubahan lagi. Dan tentunya sudah harus dipersiapkan. Mapel yang akan diujikan udah kita tahu bersama bahwa satu bahasa Indonesia, yang kedua matematika. Buat anak ataupun orang tua harus siap tuh. Untuk anak harus belajar. Kalau matematika apa ya? Rumus-rumus dasar itu kita udah tahu, kita udah pada sadar ya. Orang tua juga waktu kita rapotan, perkalian aja gimana, kita punya masalah. Perkalian 1 sampai 10 itu Bu Nenis, itu masalah itu, kita ulang-ulang untuk matematika. Karena kita tahu, hafal perkalian insya Allah tuh sumber kemudahan di proses-proses selanjutnya untuk belajar matematika. Dasar utamanya ya Pak. Saya kira itu dasarnya perkalian dulu. Kalau untuk bahasa Indonesia, anak-anak harus banyak membaca tentunya. Kosakatanya harus diperbanyak lagi. Itu secara auto nanti ketika anak-anak banyak membaca, anak baca banyak kosakata yang dikuasai. Di samping juga harus latihan menyelesaikan soal bahasa Indonesia. Ya.
dan harus bisa memahami apa maksud dari pertanyaannya Pak ya. Betul banget. Bahasa Indonesia kan itu panjang, betul kan Bapak? Panjang banget. Panjang. Kemudian pertanyaannya hanya apa yang dimaksud itu kan anak-anak juga harus belajar lagi. Oh iya ada lagi Bu Nis. Apa itu Pak? Untuk TKA ini bentuk soalnya apa ya? Beda dengan soal-soal sebelumnya di kelas 1 sampai 5. Numerasi dan literasi seperti itu? Oh bukan. Jadi untuk kelas 1 sampai 5 ini kan untuk ujian akhir semesternya biasanya bagian 1 itu pilihan ganda tuh. Iya, pilihan ganda. Bagian 2 isian pendek. Untuk bagian 3 urean, tapi di TKA tidak. Untuk di TKA ada 3 model jenis soal. Yang pertama pilihan ABC itu. Artinya di bagian pertama ini hanya ada 1 jawaban yang benar. Untuk yang kedua pilihan ganda kompleks. Oh, PGK. PGK kompleks. Dan ini ya. keren banget. Jadi misalkan pilihannya ada A, B, C, D. Ya. Anak harus memilih semua fakta yang ada. Katakanlah di pilihan A, B, C, D itu ada 3 pilihan tuh. Katakanlah kunci jawabannya A, B, C. Ketika anak ngejawab cuma A, itu salah itu. Oh iya. Walaupun iya, ada di iya. bagian jawaban Iya. betul ya. Jadi intinya di soal pilihan ganda kompleks MCMA ini, anak harus menjawab semua fakta. Baik. Baru yang model ketiga itu soal benar salah. Jadi ada pernyataan tuh. Pernyataan ini salah nggak menurut konsepnya? Kalau bahasa Indonesia ada biasanya ada bacaan, ada teks. Betul. Pernyataan yang ada sesuai nggak dengan teks. Jadi di bagian ketiga ini mungkin milih benar dan salah atau sesuai atau tidak sesuai itu benar. Intinya dipersiapkan gitu aja, agak rumit soalnya. Sangat luar biasa ini ya Bapak. Masya Allah gitu ya. Baik, anak-anak harus dipersiapkan TKA. TKA akan datang di bulan April. Jadi masih jauh-jauh hari, ayo dipersiapkan. Harus. Oke? Oke. Baik, terima kasih Pak Hadi atas Sama-sama. penjelasan TKA-nya luar biasa. Terima kasih Bu Hati dan Pak Hadi. Beri tepuk tangan. Oke, tentang pembelajaran kita sudah. Sekarang kita akan membahas tentang KRUPI yang sebelumnya kita sudah sosialisasikan kepada orang tua. Maka kita akan bertemu atau membahas langsung dengan Pak Giri. Pak Giri, saya mau Iya. bertanya ini. Boleh Bu Denis, silakan Bu Denis. Tarik napas dulu Pak Giri. Ya. Banyak sekali nih pertanyaan terlalu saya banyak. Pak Oh Giri iya, ya. nggak apa-apa, boleh. Pak Giri, sebagai bagian dari tata usaha, dapatkah Bapak menjelaskan secara detail mengenai layanan KRUPI yang digunakan, yang akan digunakan ya Pak? Oh, Yang sudah Yang sudah digunakan Iya, di sudah. sekolah kita. Oke, baik. Yang pertama, kenapa kok ada KRUPI? Sebenarnya dari kementerian juga sudah ada gerakan 7 KAIH, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu. Jadi KRUPI ini di sini datangnya untuk menolong. Jadi menolong untuk menilai karakter dari siswa sendiri. Jadi di sini aplikasi ini ada beberapa macam fitur. Selain guru menilai, orang tua juga ikut menilai. Jadi kita harus sama-sama menilai murid kita. Berarti ada saling kerjasama Iya, ada antara kerjasama. sekolah dengan Sekolah dan wali orang murid di tua, rumah. ya. Tentunya dengan pengawasan di rumah, entah itu dengan kakaknya atau mungkin neneknya mungkin di rumah atau saudara-saudaranya mungkin gitu. Kalau di sekolah kita sebagai guru kelas ya, itu biasanya langsung menilai itu. menilai sesuai faktanya, Yes. tidak yang dibuat-buat, betul ya Iya, Pak? betul. Jadi misalnya di sini ketika kita di sekolah anak-anak masuk terus ada kegiatan ibadah gitu, kita kasih poin untuk gurunya ngasih poin di sekolah. Di rumah kalau pagi itu sholat subuh langsung dikasih poin sama gurunya. Kemudian yang lain-lain itu ada yang namanya olahraga, senam itu boleh, itu bisa dikasih nilai. Kemudian ada sosialisasi ke teman-temannya di rumah mungkin, ya itu. Kalau di sekolah kan olahraga biasa ada makanan bergizi, kita dapat MBG juga di sini. Tuh. Betul. Berarti begini Pak, ketika anak-anak di sekolah, maka kita sebagai guru kelas berkewajiban Selanjutnya, untuk mari kita belajar memantau untuk memberikan anak-anak poin bagaimana penilaian kepada perkembangannya, lalu anak. diisikan pada Pertama, Ya, betul. klik ketika berikan poin. anak-anak berada di sekolah di Setelah rumah, klik berikan maka poin, itu sudah akan tanggung masuk jawab ke orang menu tua tampilan untuk seperti memantau ini. bagaimana karakter anak. Dalam menu Seperti ini, Iya, Bapak betul. Dan Ibu bisa mengisinya memberikan sesuai penilaian fakta. kepada Ya, anak. sesuai Betul fakta. ya Pak. Iya, Jadi betul. Setelah kalau memberikan sholat subuh penilaian, berarti yang Bapak Ibu memberikan bisa klik poin kiri. di
Jika sudah, Grupi bisa adalah klik tombol yang orang berada di tua. kiri Nah, atas. ini nggak harus lalu sholat juga kembali ya. ke menu Jadi mungkin awal. dia baca Quran Selanjutnya, atau apa yang fitur lain. konstruksi. Itu bisa Pada fitur dikasihkan ini, nilai Bapak juga. Ibu dapat Oh, melihat baik-baik. pembinaan Jadi nanti yang di sini dilakukan oleh anak di keterlibatan sekolah. orang tua dan guru itu Contohnya, sangat penting sekali apabila untuk anak anak. mengikuti perlombaan Bapak, atau nanti di olimpiade. akhir untuk grupinya, Selanjutnya, apakah ada fitur bentuk aktivitas. apa untuk Di fitur memantau, oh, ini, loh, Bapak ternyata Ibu dapat perkembangan melihat siswanya riwayat selama aktivitas 1 yang minggu telah atau 1 dilakukan bulan, anak, apakah ada baik di grupi sekolah maupun di dijelaskan rumah. situ atau bagaimana Bapak? Selanjutnya, Oke, fitur sebenarnya kalau analisis. ingin melihat secara fitur langsung ini, real time, Bapak itu Ibu langsung dapat bisa dilihat melihat dari ringkasan aplikasi kegiatan grupi anak orang tua. dalam Jadi bentuk orang tua diagram. bisa langsung mengecek Bapak Ibu juga dapat perkembangan mengurutkan anaknya di situ. Jadi ada ketertarikannya sama orang aplikasinya nih. Jadi dua-duanya, misalnya guru ngasih nilai, di orang tua sudah bisa melihat Oh, nilai karakternya berapa. jadi tidak harus menunggu Nggak direkap, harus enggak, menunggu. berarti langsung di Langsung. aplikasi grupi. Wah, luar Ketik biasa. saja. Ketika nanti di akhir, jadi ada laporan, itu namanya di grupi ada laporannya, bentuk laporannya. Kemudian ada juga sertifikat. Nah, Sertifikat untuk? 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Betul. Jadi nanti anak-anak pastinya akan dapat itu. Yang penting tidak lupa untuk mengasih poinnya, baik itu orang tua atau guru. Kalau ada yang kurang ya berarti nanti laporannya berkurang. Berarti sertifikat itu berfungsi untuk memotivasi siswa Yes, untuk betul. memiliki karakter yang baik, Iya, yang betul. diharapkan oleh semuanya. Mhm, Betul nggak, sesuai Pak? gerakan yang dari pemerintah Kebiasaan itu 7 kebiasaan anak 7 Indonesia hebat. kebiasaan anak Indonesia hebat. 7 Yes. kai. Wah, luar Nah, biasa. itu nanti biar tujuan akhirnya supaya anak terbiasa. Ya. Selain dari kebiasaan bangun pagi, tidurnya nggak terlalu malam, terus rajin beribadah, makan bergizi dan lain-lain. Jadi mungkin kalau lihat temennya ini ada yang kurang, terus teman satunya rajin, penuh semua, wah itu pasti iri loh aku. Nah, itu Ya, oh seperti jadi itu. Nanti biar membuat ada anak-anak motivasi sendiri. setuju. Wah, iya. Iya, 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 iya. Jadi membuat anak-anak, oh, dia bisa, Wah, berarti kok aku bisa juga banyak bisa. lah ya. Masa aku kalah sama dia? Wah itu. Bapak, untuk sertifikat grupinya itu apakah bisa di-download oleh orang tua atau memang dari pihak sekolah? Oke, untuk sertifikat mungkin dari pihak sekolah karena di orang tua belum ada menunya itu. Oh, baik. Dari pihak Berarti sekolah nanti mencetakkan sertifikat itu. oh, setuju. Tentunya Boleh, dengan laporan bulanan dari siswa tersebut. Iya, Jadi nanti terekap secara detail di situ. Ya, baik Bapak. Kalau ini pertanyaan saya yang mewakili mama-mama semua. Ya, ya, boleh. Bapak, kalau seumpama untuk penilaian grupi, aduh orang tua itu sibuk, lupa untuk memberikan mengisi grupi. Apakah nanti penilaiannya hanya dari gurunya saja yang masuk atau nanti ada sesuatu yang minus apabila orang tua itu tidak mengisi grupi dengan berkesinambungan? Bagaimana Oke, Bapak? sebenarnya kalau untuk orang tua sendiri kan punya kesibukan ya, kerja atau yang lain, jadi lupa mungkin mengasih poinnya. Nah ini tugasnya anaknya. Jadi anak itu harus mencatat lah, mencatat sendiri sudah melakukan apa kegiatan hari ini. Baru nanti ketika orang tuanya sudah pulang, anak itu menyetorkan detailnya. Saya sudah melaksanakan ini, mungkin seperti itu. Baik. Untuk Itu mengakalinya, solusi ya, solusinya seperti solusinya itu. seperti itu ya. Soalnya kalau kita bilang pasrahkan ke orang tua nih ya, kalau pas kerja semua Iya. kan bingung nih. Iya kan, kasihan Ya, ya, Pak, ya. kasihan juga nanti di rumah belum mikir yang di rumah anaknya gimana, apalagi pas liburan gini ya. Betul. Iya, iya. Apalagi ini kalau liburan pasti mama-mama juga pusing ini ya Bapak ya. Iya, Anaknya betul. di rumah saja, main aja. Orang tuanya harus kerja. Mohon maaf ya mama-mama. Baik, selanjutnya Pak, untuk yang itu tadi untuk grupi. Yes, Sekarang ini kami mau bertanya tentang Simpel Purwastu. Apa itu Simpel Purwastu, Pak? Oke, Simpel Purwastu adalah program dari sekolah sendiri, di mana itu kita melayani tentang administrasi, baik itu pembuatan surat, legalisir online, atau mungkin ada aduan mungkin untuk sekolah atau saran mungkin ya, itu bisa langsung di aplikasi Simpel Purwastu.
Untuk barcode-nya sendiri kita sudah cetakan di banner di depan TU itu sudah ada, atau di depan sekolah ya, sebelum masuk pagar sudah ada. Jadi nanti tinggal di scan barcode aja, nanti ada linknya, tinggal pilih pengajuan surat atau legalisir online. Kalau legalisir online pastikan sudah ada PDF rapotnya, jadi supaya bisa cepat. Baik. Oke. Baik, itu sangat membantu ya Pak, sangat alhamdulillah membantu, sangat membantu. Karena melihat mungkin ada orang tua yang di luar kota Malang tidak bisa hadir untuk memenuhi kebutuhannya, maka kalau ada Simpel Purwastu secara tidak langsung mereka bisa sangat terbantu. Betul ya Bapak. Bapak, lalu apabila ada kendala, orang tua mengalami kendala dalam layanan tersebut, langkah apa yang bisa dilakukan agar tetap mendapatkan pelayanan dengan baik? Oke, satu, ketika ada kendala grupi mungkin bisa langsung di chat di website, nanti ada disediakan link Simpel Purwastunya, simpel.purwantoro1.sch.id, nanti kita lampirkan juga. Itu sudah termasuk link untuk pengajuan, legalisir, dan aduan. Tentunya nanti kita tambahi juga tentang masalah grupi. Oh baik. Jadi nggak hanya tiga layanan ini, nanti kita tambahi satu layanan tentang keluhan grupi atau kesulitan grupi atau apapun itu, kita taruh di situ juga. Baik, berarti nanti oleh pihak TU akan dimasukkan ke dalam website. Yes. Di website sekolah, kemudian dicantumkan linknya Simpel Purwastu. Jadi di situ ada beberapa pilihan yang ingin disampaikan ataupun yang ingin menerima layanan apa. Ya, betul. Jadi salah satunya ada grupi yang akan disisipkan di dalam situ. Ya, betul sekali. Baik, luar Supaya biasa. enak sekali ya. Betul, luar biasa. Karena mungkin ini grupi itu kan hal baru ya Bapak ya. Betul sekali, hal Jadi baru. banyak sekali wali murid itu yang masih bertanya-tanya, bagaimana ini itu, dan mungkin kita sementara ini masih belum bisa menjawab dengan jelasnya karena masih liburan. Iya. Kalau liburan sendiri dikasih nilai pun nggak apa-apa, soalnya kan kita kasih nilai juga. Baik Bapak, baik. Jadi seperti itu tentang Simpel Purwastu dan grupi itu sangat membantu sekali kepada orang tua. Betul nggih, Bu Ati dan Pak Hadi, sangat membantu untuk peningkatan layanan SDN Purwantoro 1. Iya. Yeay, terima kasih Pak Giri Sama-sama, penjelasannya. Ibu. Terima kasih Pak Hadi dan Bu Ati. Baik, itu adalah pembahasan kita hari ini. Sebagai penutup kami ucapkan terima kasih kepada Bu Ati, Pak Hadi dan Pak Giri atas penjelasannya yang sangat lengkap dan bermanfaat. Semoga informasi yang disampaikan hari ini dapat memberikan gambaran yang jelas kepada siswa dan orang tua dalam mempersiapkan diri menghadapi kegiatan sekolah di semester 2 yang akan datang. Saya selaku host mohon pamit, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.